Tahukah Anda ada mobil mainan yang harganya lebih mahal dari mobil aslinya? Yup, mobil mainan itu bernama Hot Wheels. Di tahun 1968, produk mainan yang awalnya diremehkan itu ternyata mampu terjual 16 juta buah di tahun pertama penjualannya. Lalu di tahun 2020 kemarin, sebuah mainan Hot Wheels berupa miniatur mobil Chevrolet Camaro terjual dengan harga 100.000 US dollar atau sekitar 1,36 miliar rupiah. Wow, apa yang membuat Hot Wheels begitu spesial? Bagaimana ia bisa bertahan di tengah gempuran permainan digital yang bahkan bisa buat bangkrut perusahaan besar seperti Toys R Us? Yuk, kita cari tahu. Elliot Handler lahir pada tahun 1916 di Illinois, Amerika Serikat dan menjalani masa remajanya dengan belajar seni desain. Di masa sekolahnya ini, ia berteman dengan seorang wanita bernama Ruth Mariana Moscow. Kala itu, mereka berdua nggak mengira hubungan mereka itu akan berujung pada pernikahan. Dan mendatangkan sukses besar yang membuat keduanya menjadi miliarder. Elliot dan Ruth memiliki minat yang sama, yaitu merancang karya buatan tangan dan mainan. Setelah keduanya menikah di tahun 1945, mereka mulai membangun bisnis kecil-kecilan di garasi rumah mereka. Bersama seorang teman yang namanya Harold Madsen, mereka membuat sebuah perusahaan kecil bernama Mattel. Mereka berbisnis bingkai foto yang terbuat dari plastik bekas dan kayu dan juga membuat rumah boneka dari bahan-bahan bekas sisa pembuatan bingkai. Nggak lama setelah usaha itu berjalan, Matt menjual bagian kepemilikannya karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Akhirnya, sepasang suami istri itu harus menjalankan bisnisnya berdua aja. Sang istri, Ruth Handler, melihat adanya ledakan demografi anak-anak pasca Perang Dunia Kedua. Hal itu membuka peluang besar untuk bisnis mainan anak-anak. Di tahun 1947, Mattel berhasil menggebrak dunia mainan dengan produk mainan ukulele bernama UKA Doodle. Dan meneruskan sukses ukulele mini, di tahun 1948, Elliot membuat piano miniatur plastik yang bikin heboh pameran mainan di New York City. Ciptaannya kala itu laku keras, bahkan toko-toko memesan dalam jumlah yang besar, hingga 300.000 buah. Sayang, kesempatan ini justru membuat Elliot rugi, karena ternyata salah mengkalkulasi harga piano miniaturnya. Mereka pun terjebak dalam genangan hutang. Pengalaman di awal perjalanan bisnis ini mengajarkan Elliot beberapa pelajaran pahit, tapi penting, agar di kemudian hari mereka bisa menghindari produk usang, persaingan harga yang menghancurkan, pengendalian biaya yang buruk, dan juga masalah kualitas produk. Dari dinamika naik turun, sukses gagal dari bisnisnya, Elliot menyadari bahwa bisnis yang sukses itu harus memiliki produk unik dan keunggulan yang tidak bisa disalin atau dikopi dengan mudah oleh pesaingnya. Nah, berangkat dari pemikiran itu, Mattel akhirnya sukses membuat sejarah di industri mainan dengan boneka Barbie yang digagas sang istri. Kesuksesan itu menginspirasi Elliot Handler. Anak perempuan kan suka boneka, lalu gimana dengan anak laki-laki? Elliot memutuskan untuk membuat mainan mobil miniatur. Sebuah karya yang dalam visinya bisa dimainkan oleh anak-anak, namun juga bisa jadi barang koleksi untuk orang dewasa. Seiring dengan popularitas Mattel di industri mainan yang meningkat, pada tahun 1968, Elliot resmi mewujudkan idenya itu. Ia merilis mobil mainan bernama Hot Wheels yang menyerupai mobil di dunia nyata. Awalnya produk Hot Wheels diremehkan oleh banyak pihak. Memang sih ide itu nggak orisinil karena sudah ada perusahaan besar yang menguasai mobil mainan sebelum Hot Wheels lahir. Namanya adalah Matchbox, sebuah perusahaan asal Inggris. Tapi Elliot melihat kekurangan di produk Matchbox. Mobil-mobil keluarannya itu sama persis dengan mobil aslinya dan nggak ada improvement dari desain sama sekali. Selain itu, mobil mainan mereka nggak bisa digerakkan secara baik. Mekanisme rodanya tidak didesain dengan benar. Nah, dua hal itulah yang kemudian dijadikan evaluasi oleh Elliot untuk kemudian diaplikasikan ke produk Hot Wheels. Elliot berniat untuk membuat mobil mainan dengan tampilan yang radikal, memiliki suspensi, dan mampu bergerak cepat layaknya mobil balap. Edisi pertama Hot Wheels menyajikan mobil-mobil populer seperti Mustang, Volkswagen, Corvette, Cougar, dan Barracuda. Ada 16 model mobil yang dirilis oleh Hot Wheels pada kemunculan perdananya. Julukannya adalah Original 16. Beberapa menyebut sebagai Sweet 16. Koleksi ini mendapatkan tanggapan positif dari pasar.
Namun tentu saja Elliot nggak puas. Ia ingin produk mobil mainannya benar-benar unik dan hebat. Maka kemudian ia membuat keputusan yang di luar nalar. Sebuah strategi yang radikal pada saat itu. Elliot mempekerjakan desainer mobil asli untuk membuat mobil mainan. Harry Bentley Brady, desainer mobil yang bekerja di General Motors, dibajak untuk bekerja di Mattel. Dan selain Harry, Mattel juga merekrut Larry Wood, perancang mobil Ford, dan Ira Guilford, sang desainer mobil Chrysler. Para desainer inilah yang membuat produk Hot Wheels menjadi kian populer. Satu hal lagi yang juga nggak diketahui oleh banyak orang. Selain desainer mobil asli, Mattel ternyata juga mempekerjakan Jack Ryan, seorang ilmuwan yang mengembangkan misil. Nah, kerjaannya Jack Ryan saat itu sederhana. Bukan buat Hot Wheels jadi mobil dengan senjata mematikan ya, tapi ia mendesain mekanisme canggih yang dimiliki Hot Wheels, yaitu komponen roda berteknologi tinggi yang disematkan ke setiap mobil mainannya. Di tahun pertama penjualannya, bisnis Mattel melesat. 16 juta mobil Hot Wheels laku di pasaran. Bahkan Mattel mengklaim tiap 1 detik 8 produk Hot Wheels dibeli oleh konsumen. Hasil penjualan tiap tahun tidak pernah turun secara signifikan, bahkan cenderung konsisten. Mattel terus berinovasi pada Hot Wheels. Namun ya namanya bisnis ya, nggak selalu yang dilakukan Hot Wheels itu berjalan sesuai dengan harapan. Mereka tuh pernah hanya meluncurkan 7 desain mobil aja dalam 1 tahun, yaitu di 1972, dan 24 model di 1973. Angka yang cukup rendah untuk Mattel. Mattel kemudian melengkapi inovasi Hot Wheels dengan membuat trek dari plastik. Trek ini membuat para kolektor mobil mainan Hot Wheels dapat melakukan adu balap. Nah, inovasi brilian ini akhirnya jadi simbol keunikan yang sekaligus mendongkrak popularitas Hot Wheels hingga hari ini. Di tahun 1984, Hot Wheels mengembangkan sebuah video game balapan mobil berbasis produk mainan Hot Wheels. Game ini dikembangkan oleh A.D. Goldfarb and Associates dan bisa dimainkan di konsol game Commodore 64. Hingga kini sudah ada 35 video game berbasis mainan Hot Wheels. Di tahun 2001, Elliot kembali melakukan gebrakan yang tidak terduga. Hot Wheels melebarkan produksinya dari mobil mainan menjadi mobil beneran. Hot Wheels sempat menciptakan The Twin Mill yang memiliki 2 mesin dan mobil bertema Darth Vader yang dibuat dengan menggunakan rangka Corvette. Bahkan Hot Wheels membuat lebih dari 20 mobil dengan ukuran asli. Selain itu, di tahun 2003, untuk merayakan ulang tahun yang ke-35, Hot Wheels membuat film animasi komputer dengan judul Hot Wheels Highway 35 World Race. Mattel juga rela menggelontorkan dana besar untuk menyebarluaskan pengaruh Hot Wheels dalam kehidupan konsumen. Pada tahun 2010, Mattel sudah menghabiskan 10 juta dolar AS untuk biaya promosi. Nah, dengan strategi itu, pasar Hot Wheels menjadi semakin luas. Kini Hot Wheels tidak hanya dimainkan oleh anak-anak, tapi juga oleh pria dewasa. Sejak awal peluncurannya di tahun 1968, sudah ada 4 miliar unit Hot Wheels yang dibuat. Nah, jika semuanya tuh, dari semua Hot Wheels yang sudah diproduksi itu dijejerkan, konon bisa melingkari bumi sebanyak 4 kali. Seperti bisnis pada umumnya, Hot Wheels mengalami pasang surut penjualan. Tapi kejayaan Hot Wheels masih tetap terus bertahan hingga kini. Selain karena gebrakan berani dan juga rangkaian inovasi demi inovasi, Hot Wheels mampu bertahan juga karena unsur emotional attachment yang menempel pada setiap produknya. Para kolektor Hot Wheels melihat koleksi mainan Hot Wheels-nya sebagai harta bernilai tinggi yang sangat berarti bagi mereka. Harta yang juga bisa diwariskan untuk anak cucu mereka. Nah, unsur emosi inilah yang membuat mereka terus bertahan di tengah gempuran game digital dan segala kecanggihan teknologi. Walaupun tergolong mainan konvensional, produk Hot Wheels memiliki keunikan yang tersendiri, yaitu nuansa retro yang hadir di setiap produknya. Tagar Hot Wheels tetap bergema di media sosial hingga kini, dan bahkan diklaim disebut setiap 30 detik sekali. Selain itu, mobil Hot Wheels memiliki nilai yang tinggi dikarenakan kelangkaan dari Hot Wheels itu sendiri. Contohnya, beberapa waktu silam Hot Wheels bekerja sama dengan Bugatti untuk membuat die-cast mobil Bugatti Veyron. Pertama dijual, die-cast ini hanya harganya 40-50 ribu aja. Tapi setelah kerjasama tersebut berakhir dan produksi die-cast Bugatti dihentikan, harga jualnya naik sampai dengan 200 hingga 250 ribu rupiah. Untuk Hot Wheels original keluaran lama, para kolektor jelas nggak segan untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Tahukah Anda ada seorang kolektor Hot Wheels yang sudah mengeluarkan uang lebih dari 13 miliar rupiah hanya untuk membeli mobil mainan Hot Wheels? Yap, namanya Bruce Pascal. Pria kelahiran 1961 asal Amerika Serikat itu dijuluki sebagai King of Hot Wheels karena sudah mengkoleksi mainan Hot Wheels sejak usia 7 tahun.
Dia punya 3.500 Hot Wheels di rumahnya dan semuanya diasuransikan. Salah satu Hot Wheels yang termahal yang dia miliki harganya 2 miliar rupiah. Produk itu cuma ada 2 di dunia. Nah, orang-orang seperti Bruce Pascal inilah yang kemudian membuat popularitas Hot Wheels jadi tidak lekang termakan zaman. Hot Wheels tidak hanya berupa sebuah mainan, melainkan sebuah karya yang memiliki nilai emosional yang tinggi bagi pelanggannya. Walau Hot Wheels kini telah menjadi perusahaan mainan nomor 1 di dunia, versi standar dari mainan itu tidak pernah mengalami kenaikan harga. Nah, itu spesial tuh. Mobil Hot Wheels dijual tidak lebih dari $1 semenjak tahun 1968. Hebat ya? Nah, bagaimana menurut Anda? Apa hikmah yang Anda dapat dari kisah Elliot dengan Hot Wheels-nya ini? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya.